Perjanjian nuklir kita Indonesia dan Rusia itu ketua delegasi itu saya. Termasuk juga perjanjian kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Rusia, saya ketua delegasi. Kerjasama industri militer juga saya ketua delegasi. Jadi saya tahu persis bahwa sebenarnya dalam hal ini banyak sekali yang bisa diraih. Selama ini akan membuka kesempatan bagi kita, dan memang kalau kita lihat dari kunjungan dari penasihat keamanan dari Rusia baru-baru ini bertemu dengan Presiden Prabowo itu membicarakan mengenai kira-kira potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Buni Yani, host Panggung Belakang KBA News, yang setiap sekali 2 pekan membicarakan mengenai politik luar negeri dan juga mengenai politik internasional. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang mantan duta besar di Polandia, juga Minister Counselor di United Nations di New York, lalu juga pernah menjadi Direktur Eropa Timur dan Eropa Tengah yang membawahi 18 negara, termasuk Ukraina dan Rusia. Selamat berjumpa Bang Has. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini Bang, Abang ini kita anggap sebagai orang yang sangat paham mengenai Eropa Timur, karena Abang pernah sekian lama ada di Polandia dan juga membawahi Direktur Eropa Timur dan Eropa Tengah. Nah, kita ingin mendengar insight dari Abang ini mengenai perubahan sikap Amerika ini di Eropa Timur tentang perang Ukraina dan Rusia. Nah, kelihatannya Amerika ini tidak lagi mendukung Ukraina. Itu yang kita baca di media, Bang. Abang, please give us perspektif gitu. Berikan kita insight. Iya, betul memang. Dari awal kampanye Donald Trump pada tahun lalu, dia sudah mengindikasikan akan melakukan pendekatan yang berbeda dengan Presiden Joe Biden pada waktu itu, dan dia telah membuktikan di dalam pemungutan suara di PBB yang terakhir itu, resolusi yang dibuat oleh Ukraina menentang Rusia yang tadinya didukung oleh Amerika dan 90-an negara lainnya, termasuk Indonesia mendukung pada waktu itu. Tapi pada tahun ini Amerika mengambil langkah berbeda, yaitu menentang resolusi. Dan ini perubahan ini sangat mengejutkan Eropa, dan saya kira juga berdampak juga untuk bagaimana nanti perkembangan politik internasional ke depan. Jadi itu satu hal, dan Presiden Trump tidak saja menentang resolusi yang sudah ada di Majelis Umum, dan bahkan pada tahun ini mengajukan resolusi di Dewan Keamanan. 15 anggota Dewan Keamanan melakukan pemungutan suara, dan di situ resolusi diterima, dan dalam resolusi yang diajukan oleh Amerika itu Amerika jelas-jelas tidak menuduh lagi Rusia sebagai agresor. Dan ini sangat mengejutkan teman-temannya di Eropa, dan termasuk Ukraina sendiri kaget dengan perubahan ini. Dan sebenarnya kenapa itu berubah sikap itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan tema-tema kampanye dari Presiden Donald Trump, yaitu to make America great again, US first, dan sebagainya itu. Dan dia memang melihat bahwa selama ini beban-beban berat bagi Amerika itu harus mulai ditanggalkan. Salah satu yang paling besar adalah konflik antara Rusia dan Ukraina itu, yang sudah menghabiskan sekitar 350 billion dollars. Jadi itu yang pertama itu, dan memang perkembangan ini menarik. Biasanya kalau pergantian suatu politik di satu negara itu pada tingkat perubahan kepala negara tidaklah membawa satu dampak perubahan besar dalam kerangka politik luar negeri. Tapi ini pergantian presiden ini betul-betul membawa satu perubahan yang lain. Dan tentu saja ini menarik karena juga memberikan satu kesempatan kepada dunia untuk bernapas lega, bahwa pada akhirnya saya mengantisipasi bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina ini akan bisa diselesaikan oleh Presiden Donald Trump. Iya.
kelihatannya abang baru melihat satu sisi, kelihatannya karena faktor dalam negeri Amerika ya, yang menyebabkan sikap pragmatis dari Trump, sehingga dia, ya udahlah, daripada kita perang-perang, kemudian menghabiskan banyak uang, juga menghabiskan taxpayers money gitu kan, yang dikritik di dalam negeri oleh publik Amerika sendiri, karena duit mereka dipakai untuk membiayai perang di Ukraina kan gitu kan. Nah, ini kan ada nggak faktor lain kira-kira yang membuat perubahan kebijakan ini oleh pemerintahan Trump? Di samping ya ingin juga membangun ekonomi dalam negeri, to make America great again kan begitu Pak. Kira-kira apa hal lain kira-kira? Yang kita lihat perkembangan di Amerika dalam periode Presiden Trump itu berkaitan dengan sekutu Amerika di Eropa yang selama ini mendukung habis-habisan Ukraina dalam satu konflik yang sebenarnya dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan bahwa sebenarnya konflik itu tidak masuk di akal. Artinya sesuatu hal yang simple, yang sepele tapi membawa dampak begitu besar, dan kita tahu bahwa dalam satu keputusan dari Presiden Donald Trump itu adalah menolak permohonan dari Ukraina untuk menjadi anggota NATO. We're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? Dan bagi Presiden Putin itu sudah cukup membawa satu faktor positif dari langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Donald Trump itu, dan tentu saja di samping tadi saya sebutkan resolusi yang in favor of Russia itu sangat menyenangkan bagi Putin, dan karena itu juga Putin sudah menyatakan akan mau duduk dalam perundingan. Itu bahkan tadi saya katakan bahwa titik terang ke arah perdamaian atau penyelesaian perang antara Ukraina dan Rusia itu ada di hadapan kita dalam beberapa tahun. Iya, jadi sebetulnya juga perubahan di Eropa Timur itu juga ada yang menyebabkan Trump mengambil sikap ini. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mengamati itu, Ukraina itu dulu kan merupakan salah satu negara dalam federasi ya Uni Soviet. Pada zaman itu, dan Ukraina negara kedua terbesar setelah Rusia. Sebenarnya antara bangsa Rusia dan bangsa Ukraina itu adalah bangsa Slav. Ya memang sejarah membawa akhirnya negara itu menjadi berbeda dan akhirnya berpisah seperti sekarang itu. Ada faktor di sana juga bahwa memang Ukraina itu dari dulu mayoritas Ukraina itu lebih cenderung berorientasi ke barat. Tidak ke timur. Ada perbedaan di situ masalah agama. Betul. Di mana orang yang di Ukraina itu lebih cenderung mereka Katolik, sementara menggunakan aksara Latin, gitu ya. Yang Latin itu di Polandia. Oh iya, maaf. Jadi dan satu faktor yang tadi saya katakan kenapa tidak masuk di akal, sebenarnya persoalan antar wilayah timur dari Ukraina itu yang menjadi hal yang belum terselesaikan antara Ukraina dan Rusia, karena di sana banyak penduduk etnis Rusia yang menggunakan bahasa Rusia dan beragama Ortodoks. Donbas has been divided into separate territories, but where exactly are these regions, and why do that matter? The Donetsk and Luhansk regions, or altogether Donbas, are located in the east of Ukraine. They're mostly populated by Russian-speaking people, but their increased presence in the area is pretty recent. It dates back to the Soviet era when Russians were sent to work in the mines and factories in the region. Donbas is economically crucial for Ukraine. It's referred as the country's industrial powerhouse, thanks to its ports along the Black Sea and mining and steel production, as well as coal reserves.
Donetsk is one of the main steel-producing centers in Ukraine with a 2 million strong population, while Luhansk is also an industrial city with 1.5 million inhabitants. Itu sebelah mana, Bang? Di daerah mananya? Timur Ukraina. Iya. Oke. Jadi ya tentu perbatasan sama Rusia lah ya. Iya, di perbatasan itu, dan itu salah satu juga keringat salah satu keputusan perkembangan yang terakhir itu adalah bahwa Rusia mau untuk membicarakan itu kembali, dan itu persoalan otonomi sebenarnya. Yeah. Apabila Ukraina memberikan otonomi yang penuh kepada rakyat Rusia yang berada di wilayah mereka yang di wilayah di bagian barat itu, wilayah timur itu, dengan sendirinya itu salah satu yang masalah yang bagi Rusia yang sangat mengganggu itu adalah bagaimana politik di Ukraina itu selalu menjadikan isu hubungan dengan Rusia itu sebagai hal penting, sehingga terjadi pemilu di Ukraina itu selalu adalah perebutan antara yang tokoh yang berpengaruh yang dipengaruhi oleh Rusia dan dipengaruhi oleh Barat. Eropa Barat, NATO dan sebagainya. Jadi itu selalu, dan memang kuncinya pada waktu masa Zelensky ini betul-betul digunakan isu itu dan hingga mau menimbulkan satu ketidaknyamanan dari Rusia, dan terjadilah konflik itu. Diawali dari konflik bagaimana mereka menyelesaikan persoalan masyarakat etnis yang berada di timur. Oke, Bang, sebelum kita nanti masuk ke soal konflik yang sejak zaman Zelensky yang kemudian terjadi perang Ukraina dan Rusia sejak tahun 2002 ya, Bang ya. 2002 bulan Februari. Ini mau tahun ketiga kalau nggak salah ini. Nah, 2022. Yeah. Nah, ini kemudian itu di daerah bagian timur Ukraina yang berbahasa Rusia itu, apa yang terjadi di sana, Bang, sebetulnya? Sehingga Rusia mesti harus dengan alasan bahwa mereka memiliki masyarakat etnis Rusia yang beragama Ortodoks, sehingga Rusia mempunyai satu alasan untuk mengirim pasukan untuk memberikan perlindungan. Dan itu menimbulkan satu situasi konflik militer antara kedua negara itu, dan Ukraina merasa bahwa Rusia melakukan invasi. Sebagai invasi, dan dijawab oleh Ukraina dan mengerahkan pasukannya, dan terjadilah peperangan di sana. Saya udah lama nggak ngikutin ini perang ini karena Bang. Nah, ya ini salah satu. Kemudian 3 tahun yang lalu gitu kan, setelah Zelensky itu menjadi presiden Ukraina, tentu saja dengan campur tangan Amerika, dan itu semua orang sudah tahu itu, ada dukungan Amerika, dan juga revolusi sebelumnya juga yang pro Putin itu disingkirkan gitu. Kemudian Zelensky naik menjadi presiden, lalu mulailah dia ngebut untuk kepingin menjadi anggota NATO. Nah itu bagaimana Bang lihatnya dalam konteks perang Ukraina-Rusia ini? Isu NATO itu memang sudah perennial ya, selalu muncul lagi, dan Ukraina itu melihat bahwa dengan dia masuk NATO maka dia akan mendapat perlindungan NATO. Apabila Ukraina menjadi anggota NATO, maka Rusia itu berbatasan langsung dengan NATO. Ini sesuatu yang tidak menimbulkan secara psikologis bagi bangsa Rusia, dan ini sangat mengganggu bagi Putin. Iya, jadi ancaman security jadinya. Ya, sebenarnya Rusia juga sebagai satu kekuatan militer yang kuat. Sebenarnya dari yang perang dingin kita tahu bahwa ada terjadi parity atau kekuatan seimbang antara NATO dan Pakta Warsawa pada zaman itu. Yang Pakta Warsawa adalah Rusia sekarang ini, dan secara itu sebenarnya Rusia memang tidak perlu takut karena dia punya kekuatan. Tapi persoalan psikologis tadi itu ditambah dengan konflik yang sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun antara kedua bangsa ini, Ukraina dengan Rusia. Jadi isu NATO itu penting, makanya apa yang diinginkan oleh Putin bahwa Ukraina akan ditolak menjadi NATO, dan itu telah dinyatakan oleh Presiden Trump. Itu sudah cukup memuaskan bagi Putin untuk bisa memulai pembicaraan dalam kerangka untuk membangun kembali Eropa yang lebih baik dari kondisi sekarang, dan kemudian memperbaiki hubungannya dengan Rusia, dan tentu saja ini membawa satu angin sejuk bagi perkembangan politik dunia ke depan. Mudah-mudahan. Iya. Bagaimana Abang melihat perbedaan gitu kan, di samping ini kan soal kepentingan pragmatis, politik, ekonomi dan sebagainya, yang itu kan yang dominan lah yang menyebabkan ini konflik. Tetapi ada nggak Abang lihat misalnya perbedaan budaya, agama dan seterusnya
itu juga mungkin menjadi pemicu perbedaan dan sebagainya. Itu dalam sejarah Ukraina Rusia itu selalu memainkan isu yang kadang-kadang mencuat sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan bahkan konflik. Mempertajam mungkin ya, mempertajam. Iya, jadi itu memang satu di sana dan memang Ukraina itu dari dulu seperti itu. Ada etnis Rusia yang ada di timur dan kemudian mayoritas tidak suka dengan Rusia seperti itu, dan ada politisi yang mau maju menggunakan isu itu untuk bisa memenangkan kontestasi. Abang kan kita tahu bisa berbahasa Rusia nih, Gawari Paruski nih. Jadi abang masih mengikuti nggak berita-berita dari Rusia dan bagaimana koran-koran di Rusia itu memberitakan konflik di Ukraina, Rusia? Bagi bangsa Rusia juga itu mereka memberikan dukungan yang kuat kepada Presiden Putin, termasuk waktu ada secession, pemisahan negara itu yang mereka menyatakan mereka bergabung dengan Rusia, itu mendapat dukungan dari parlemen Rusia. Itu mencerminkan bahwa memang bagi bangsa Rusia sikap mereka terhadap Ukraina itu sangat antagonistik. Jadi itu memang besar dan dukungan dari orang Rusia itu kepada Putin maupun dalam konteks untuk membela etnis Rusia yang ada di Ukraina itu sangat besar sekali. Baik Bang, sekarang kita agak sedikit ke segmen yang agak berbeda. Ini jadi Abang melihat sebetulnya ini kalau konflik di Ukraina itu dengan Rusia itu sudah mulai mengendor, menurun, mungkin juga berhenti ya. Ini karena kebijakan Trump. Mungkin juga ini akan menjadikan suasana agak berbeda nih berikutnya. Ini kira-kira Abang melihatnya bagaimana? Saya melihat itu memang ada keinginan dari Presiden Trump untuk to make America great again. Itu satu hal yang memang tuntutan karena terjadi penurunan akumulatif power yang ada di Amerika itu, sehingga mau tidak mau Amerika juga harus mengakui bahwa tata dunia ke depan ini sudah mengarah kepada multipolar. Munculnya kekuatan-kekuatan Cina misalnya, dan kemudian Eropa itu sudah jadi satu kekuatan. Ada berapa kekuatan Bang? Abang lihatnya? Saya melihat sekarang tuh ada 4 kekuatan dunia sekarang tuh, termasuk yang namanya Uni Eropa itu satu kekuatan. Betul, satu. Kemudian yang kedua Amerika itu nomor 1 tetap. Nomor 1 Amerika. Nomor 2 Cina, Uni Eropa. Dan kemudian kalau kita lihat yang ini Rusia itu tradisional memiliki, bayangkan aja sekarang Rusia itu masih memiliki sekitar 5.000 kepala nuklir. Inggris dan Prancis itu sekitar 300-400. Iya, udah nggak ada apa-apanya. Cina 600. Jadi dari segitu makanya saya bilang ini adalah pertarungan pride. Kebanggaan pada diri sendiri oleh Rusia itu memang harus kita akui satu hal nyata, apalagi setelah bubarnya Uni Soviet itu Rusia telah berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa mereka juga tidak saja suatu negara berkekuatan nuklir, tapi mereka juga memiliki negara energi yang terbesar dan juga pangan terbesar, yang dimana Eropa sangat tergantung pada Rusia. За Россию, за победу! Ура! Bahwa memang selama ini kenapa Presiden Putin itu sangat terganggu dengan perkembangan di Ukraina itu, ya karena itu seakan-akan Rusia itu sudah tidak dianggap lagi sebagai satu kekuatan di Eropa, padahal mereka sekarang kekuatannya sangat dahsyat di Eropa. Jadi dengan Trump sudah berbaik hati dengan Putin, dan Putin kelihatannya sangat happy dengan perkembangan sekarang ini, apalagi Amerika membuat satu resolusi yang tidak lagi menuduh Rusia sebagai agresor, dan kemudian penolakan kepada keanggotaan dari Ukraina itu sangat membuat Presiden Putin sangat happy, dan sehingga saya memperkirakan bahwa dalam waktu tidak lama lagi perjanjian damai penyelesaian konflik yang antara Rusia dan Ukraina itu akan tercapai dengan tekanan dari Presiden Donald Trump. Нацик, дай інформації по ворожій піхоті.
Baik, Bang. Oke, kita sudah tadi bicara soal multipolar ya. Itu dunia baru yang sama sekali berbeda. Itu yang bipolar zaman dulu gitu kan. Bahkan pernah unipolar sebentar ya. Amerika satu-satunya jadi polisi dunia gitu. Setelah Perang Dingin. Sudah gitu. Nah sekarang ini kalau multipolar, Abang lihatnya kira-kira siapa yang untung, siapa yang buntung dengan kondisi baru, dan di mana letak Indonesia dalam hal ini? Secara simpel, Amerika untung, Donald Trump, karena dia tidak lagi mengeluarkan anggaran militernya. Betul. Dan menyuruh yang sangat Eropa, besar kalau gitu mau perang, kan. kalian yang bayari, jangan kami lagi. Kami sudah habis 350 billion dolar. So far selama 3 tahun itu yang namanya Eropa, Jerman, Perancis dan sebagainya itu cuma menghabiskan sekitar 300 billion. Jadi perang selama 3 tahun sudah menghabiskan 600 billion, dan Amerika pakai enough is enough. Sekarang kalau Anda mau perang, bayarin itu, tapi nggak lagi. Jadi sendiri aja lah gitu ya. Bisa menabung, dan kemudian juga dalam berbagai banyak isu lain dia memerlukan juga Rusia. Jadi dia memerlukan Rusia, dan ini yang buntung untuk itu apa, Bang? Untuk apa? Energi atau apa? Energi, pangan, dalam pangan, dalam tata dunia dan segala macam. Dia memerlukan Rusia sebagai partner. Atau paling enggak juga dalam konteks nanti berhadapan dengan soal Cina. Dia memerlukan Rusia. Jadi ini menguntungkan Amerika, menguntungkan Rusia, karena Ukraina tidak lagi jadi NATO, dan kemudian Putin pun politiknya selama ini yang dianggap banyak negara sebagai satu negara yang kebijakannya aneh, akhirnya dia di dalam itu semakin legitimasi dia semakin kuat. Gitu. Jadi Rusia untung, yang buntung tuh saya lihat itu cuma ini Eropa. Dalam hal apa abang lihatnya? Iya, mereka tidak punya opsi lain, mereka tidak akan mungkin meneruskan perang ini. Jadi dalam hal ini Eropa dengan berbagai implikasi dari akan tercapainya penyelesaian sengketa antara Ukraina dan Rusia itu juga sangat merugikan bagi Eropa, terutama dalam soal politik. Dan memang arah Eropa sekarang itu yang mengarah kepada kanan itu kan memang satu hal yang sangat mengganggu dalam kebijakan. Dan ini Presiden Donald Trump yang memang sangat pragmatis melihat ini satu kesempatan bagi Amerika untuk mengambil poin dalam hal ini juga. Indonesia sekarang, Bang, kira-kira di mana letak Indonesia? Kira-kira Indonesia bisa nggak di dalam dunia yang multipolar begini, kita itu di mana letaknya gitu? Yang pertama itu antara bangsa Rusia dan Amerika itu kita memiliki hubungan yang luar biasa baiknya. Kita dukung resolusi Ukraina yang menghantam Rusia tidak marah. Karena kita menyatakan prinsip-prinsip kita di sana itu mengenai territorial integrity yang juga isu penting di dalam negeri dan sebagainya itu. Dan kemudian juga hubungan baik dengan tercapainya perdamaian ini akan membuka suatu kesempatan untuk peningkatan hubungan bilateral kita dengan Rusia. Sudah tidak ada lagi hambatan dari mana-mana, dan kemudian dan memang kalau kita lihat potensi dari Rusia itu sangat besar sekali. Untuk kita bisa minta mereka bikinin kita listrik tenaga nuklir mungkin sini ya. Itu kebetulan dalam perjanjian nuklir kita Indonesia dan Rusia itu ketua delegasi itu saya. Termasuk juga perjanjian kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Rusia, saya ketua delegasi. Kerjasama industri militer juga saya jadi ketua delegasi. Jadi saya tahu persis bahwa sebenarnya dalam hal ini banyak sekali yang bisa diraih. Mestinya pemerintahan Prabowo panggil abang ini kalau jadi memang ini soal Rusia ini ya Bang, terus Bang. Tercapainya perdamaian ini akan membuka kesempatan bagi kita, dan memang kalau kita lihat dari kunjungan dari penasihat keamanan dari Rusia baru-baru ini bertemu dengan Presiden Prabowo itu membicarakan mengenai kira-kira potensi-potensi ke depan yang memang harus diwujudkan, termasuk tadi disebutkan bahwa Rusia juga siap untuk membantu Indonesia untuk mengembangkan energi nuklirnya gitu. Itu juga dasarnya semua sudah ada, dan ini tinggal dilanjutkan saja nih.
Terima kasih kedatangan yang mulia. Kita sahabat lama dan saya sangat gembira melihat yang mulia ke sini. Tapi kurang lama di sini. Saya ingin bikin jamuan untuk yang mulia, tapi waktu yang mulia tidak. Bagaimana sahabat saya, Presiden Putin? Sehat? Semuanya baik-baik. Хорошо, хочу передать вам лучшие пожелания. Приехал, а самое главное, я привез вам послание Путина. Yang mulia semuanya yang baik-baik di Rusia dengan Presiden Putin. Beliau minta kepada saya untuk menyampaikan salam hormat kepada yang mulia, dan lebih daripada itu saya sudah mendatangkan surat pribadi dari Presiden Rusia kepada yang mulia. Которое с удовольствием передаю. Sama saya minta. Terima kasih. Dan kita ingat pada waktu Presiden Jokowi sempat juga Jokowi berkunjung ke sana dalam rangka itu bicara soal mengenai pangan. Jadi kita juga melihat potensi pangan di Ukraina, yang luas ya kan, kita masih impor gandum ya bang ya. Iya, karena betul. Indomie Superbis segala macam itu menggunakan tepung terigu yang gudang dunia itu ada di sana. Gitu. Jadi ini, dan tentu saja dalam dunia multipolar yang ke depan itu tadi kita bicara ada 4 kekuatan dunia yang nanti akan membuat dunia ini akan lebih baik, dan juga keempat dunia ini melihat juga potensi ASEAN. ASEAN sebagai satu kelompok 10 negara di Asia Tenggara ini yang luas dan jumlah penduduknya kurang lebih sama seperti Uni Eropa. Betul. Jadi dan dengan potensi ekonomi yang meningkat sehingga di ke depan juga saya melihat bahwa ASEAN itu berpotensi untuk menjadi salah satu pemain dalam dunia multipolar itu. Dan kalau kita bicara ASEAN itu yang namanya de facto leadernya itu adalah Indonesia. Jadi memang pemerintah Prabowo harus melihat opportunity yang muncul dari perkembangan ini yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Kalau kita sudah punya hubungan ya sangat baik dengan Cina, sangat baik dengan Amerika, sangat baik dengan Eropa, sekarang ada kesempatan kita untuk membuat hubungan yang seimbang kurang lebih dengan Rusia. Yang kita lihat dari berbagai potensi itu memang tidak salah. Ini satu perkembangan yang menguntungkan bagi kepentingan Indonesia. Iya. Terima kasih Bang Has atas penjelasannya. Ini para pemirsa dan dimanapun para sahabat berada, ini kita akan terus melanjutkan diskusi kita nanti lain kali, mungkin 2 pekan sekali Bang ya, insya Allah nih. Kita akan melanjutkan banyak sekali soal-soal Eropa Timur yang beliau Dubes Hazarin Pohan sangat menguasai karena beliau dulu lama di sana dan juga pernah mendapatkan amanah dari negara untuk menjadi Direktur Eropa Timur dan Eropa Tengah. Ya, dan juga sempat di New York di PBB. Nah, jadi para pemirsa, insya Allah nanti kita akan lanjutkan diskusi kita. Boleh satu lagi. Ya, silakan, Mbak. Silakan. Itu juga saya ini teringat itu bahwa dalam satu pembicaraan itu apabila terjadi perjanjian damai antara Rusia dan Ukraina sehingga melalui Dewan Keamanan PBB akan dibentuk, sudah sering dibicara secara pembentukan pasukan perdamaian. Pasukan perdamaian kita Indonesia sangat qualified. Peacekeeping force, Peacekeeping force yang akan ditempatkan di sana itu kita mempunyai satu kredit yang sangat kuat. Kita bersahabat baik dengan Ukraina, kita sangat bersahabat dengan Rusia, sehingga kedua yang konflik ini Indonesia acceptable. Mungkin negara-negara lain juga ingin bisa ikut dalam pasukan perdamaian, tapi ada yang pro
Ukraina tentu Rusia tidak suka. Betul. Yang pro Rusia yang tidak suka. Jadi Indonesia itu kita dianggap relatif netral dan itu mempunyai modal yang juga nanti akan merupakan sumbangan bagi kita dalam rangka untuk penciptaan perdamaian ke depan. Terima kasih Dubes Pak Zairun Pohan. Jadi para sahabat, kita akan bertemu 2 pekan lagi menyambung diskusi kita hari ini, dan kita akan tetap menimba ilmu terutama soal-soal Eropa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.